Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Kartika dengan nomor induk mahasiswa 181121116 dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4C. Baiklah, di sini saya akan mempraktekkan video yakni tentang bimbingan konseling. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan masuk nak. Silakan duduk nak. Baik Bu. Sudah nyaman duduknya? Sudah Bu. Gimana kabarnya hari ini ya? Alhamdulillah baik Bu. Kalau boleh tahu kenapa Bu ibu panggil saya masuk ke rumah ini? Sebelumnya, Ibu mengucapkan terima kasih kepada Novia karena Novia telah berkenan sudi hadir datang ke ruangan Ibu pada pagi hari ini. Novia ingin tahu kenapa Novia dipanggil ke sini? Jadi, Ibu memanggil Novia ke sini karena Ibu dan Novia akan melakukan bimbingan konseling. Apakah Anda tahu bimbingan konseling itu apa? Bimbingan konseling adalah suatu layanan yang dilakukan oleh konselor dan konseli untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh konseli. Nah, di sini Ibu sebagai konselor yang akan membantu konseli, yaitu yang di sini yaitu Novia yang dikonselnya. Nah, kita akan bersama-sama mencari solusi dalam permasalahan yang akan kita hadapi. Nah, di sini Ibu mendapatkan laporan dari guru-guru maupun wali kelas yang telah masuk dan mengajar di kelas Novia. Di sini Ibu mendapatkan laporan bahwasanya Novia ini nilai pada semester ini turun atau rendah. Kenapa itu Novia? Sebenarnya Bu, saya malu bercerita. Kenapa malu? Soalnya ini menyangkut tentang kepribadian keluarga saya Bu. Perlu Novia ketahui, Novia menceritakan ke Ibu tidak akan membocorkan rahasia yang Novia ceritakan kepada Ibu karena di dalam konseling itu ada yang namanya asas kerahasiaan. Jadi cerita yang Novia beri kepada Ibu itu akan Ibu jamin 100% tidak akan ada orang lain yang mengetahui. Hanya Ibu dan Novia yang tahu cerita tersebut. Bagaimana? Bisa Novia cerita kepada Ibu? Bisa. Silakan Novia bercerita atas keluhan yang Novia hadapi selama ini. Sebenarnya Bu, nilai saya pada semester ini turun karena saya bekerja Bu sambil sekolah, di mana orang tua saya sakit-sakitan sekarang Bu. Dan juga saya memiliki adik-adik yang harus sekolah juga Bu, ada yang masih TK dan ada masih kelas 2 SD Bu. Jadi ketika orang tua saya sakit, terutama ibu saya harus memiliki dua peranan Bu. Yang pertama harus memberes rumah, menjaga ibu yang sedang sakit, dan juga saya harus bekerja Bu. Karena bekerja itu ketika saya dapat tugas dari sekolah, saya tidak bisa Bu mengerjakan tugas itu dengan baik karena saya juga harus bekerja dengan adik saya Bu, dan ibu saya yang sedang sakit. Makanya fokus saya tidak lagi bisa fokus pada tujuan, jadi fokus saya terbagi Bu sekarang ini. Jadi, Bu mau
terbukti bahwasanya pada semester sebelumnya itu Novia mendapatkan ranking kelas ya. Benar? Benar Bu. Ranking 1 ya. Benar kan? Benar Bu. Jadi dengan menurunnya performa Novia dalam belajar ini, ibu cukup khawatir sebenarnya, khawatir dan kecewa, sedikit kecewa karena Novia mempunyai bakat gitu, ya mempunyai bakat dan memang anak ini pintar sebetulnya. Nah, ibu mau bertanya, apa sih pandangan Novia tentang pekerjaan itu? Pekerjaan, kenapa Novia memilih bekerja di samping Novia menjadi pelajar? Saya memilih bekerja di saat sekolah dulu karena tidak lain tidak bukan untuk membiayai adik-adik saya yang masih kecil, kemudian untuk membeli obat ibu saya, di mana ibu saya sangat perlu obat setiap bulannya Bu. Ya, gitu. Novia tahu kan kewajiban Novia sebagai pelajar itu apa? Tahu. Apa kewajiban Novia sebagai pelajar? Belajar dan memenuhi tugas yang diberikan oleh ibu guru dan bapak guru. Sedangkan kalau bekerja itu termasuk dalam kewajiban pelajar apa tidak? Tidak Bu, tapi ini tidak termasuk situasi yang harusnya saya untuk bekerja Bu. Ya. Baiklah. Di sini ibu ada video yang mana mungkin bisa kita sama-sama tonton dan khususnya Novia tonton ya. Ini Bu, kamu berbagi video. Sekarang apa yang bisa Novia ambil pelajaran dari video yang kita ini? Dari video tersebut saya mengetahui bahwa banyak kewajiban bagi pelajar, yaitu untuk belajar dengan serius. Untuk belajar bisa membagi waktunya, di mana waktu belajar dan di mana waktu untuk bermain dan untuk bekerja dan hal-hal lainnya. Ya, benar saya. Nah, di sini ibu akan memberikan sedikit solusi atau saran dan pandangan terkait permasalahan yang sedang Novia alami. Menurut ibu, bekerja sambil belajar itu tidak masalah, bukan suatu hal yang salah, bukan suatu hal yang dosa. Akan tetapi Novia harus sadar bahwasanya status Novia pada masa saat ini yaitu sebagai pelajar, ya sebagai pelajar, ya sebagai pelajar. Nah, nanti akan ada masanya waktu Novia itu sebagai mencari kerja gitu, bekerja. Nah, sekarang di masa yang sekarang Novia sebagai pelajar, Novia harus paham. Nah, Novia harus paham apa kewajiban pelajar. Nah, di antara lain kewajiban pelajar yaitu belajar dengan baik, dan sungguh-sungguh. Kemudian menuntaskan semua tugas yang telah diberikan oleh guru. Nah, yang tidak kalah pentingnya di dalam kasus yang Novia alami ini, yang bisa ibu ambil kesimpulan bahwasanya Novia telah berani mengambil resiko untuk belajar sambil bekerja, ya. Jadi karena Novia telah berani mengambil pilihan tersebut, berarti Novia juga harus sanggup menghadapi konsekuensinya, yaitu konsekuensinya Novia akan berkurang jatah dalam belajarnya, ya. Bisa dipahami? Bisa Bu. Jika Novia memiliki waktu yang kurang dalam belajar karena diimbangi dengan bekerja, nah Novia harus bisa membagi waktu antara belajar dan bekerja. Ibu tidak memarahi Novia
jika Novia bekerja, karena ibu juga paham situasi keadaan keluarga Novia sekarang itu lagi tidak baik-baik saja. Di saat ibunya sakit, kemudian ada adik-adik yang perlu dibiayai, seperti itu kan? Tapi Novia mempunyai bakat, Novia pintar, Novia di semester sebelum-sebelumnya itu juara kelas. Apakah Novia rela begitu saja prestasi-prestasi yang Novia telah dapatkan hilang begitu saja karena bekerja? Nah, jika Novia ingin melanjutkan pekerjaan untuk membantu orang tua, boleh, sangat boleh sekali. Caranya Novia harus membagi waktu, memanage waktu, ya. Mana waktu kita untuk belajar, mana waktu kita untuk bekerja. Nah, Novia belajar pada pagi sampai siang, ya, sampai siang. Nah, kita cari pekerjaan yang sekiranya tidak memberatkan di Novianya, sehingga Novia bisa membagi waktu untuk belajar. Nah, saran ibu cari pekerjaan dari siang sampai sore, karena itu waktu Novia senggang, sehingga malamnya Novia bisa membuat tugas, bisa belajar, bisa beristirahat, bisa main. Mudah nggak kalau seperti itu? Insya Allah mudah, Bu. Iya. Jadi saran ibu tidak melarang Novia untuk berhenti bekerja. Bagus seperti itu untuk melatih kepribadian dan kemandirian serta sifat kerja keras. Akan tetapi yaitu Novia jangan cari kerja yang full time yang akan membuat Novia jarang masuk kelas, terus tidak mengumpulkan tugas. Tapi Novia cari pekerjaan yang tidak memberatkan Novia, kemudian pekerjaan yang sesuai passion Novia, ya, Novia, ya. Ya, pekerjaan sesuai dengan passion Novia. Misalnya Novia menyukai apa? Novia menyukai belajar. Novia tinggi nilai-nilai pelajaran. Novia cari pekerjaan seperti mengajarkan les kepada anak-anak kecil, seperti itu, ya. Di samping Novia bisa mendapatkan uang di situ, Novia juga belajarnya tidak diketepikan. Nah, dari kegiatan konseling yang telah kita lakukan ini, bagaimana perasaan Novia setelah melakukan konseling dan apa rencana-rencana yang akan Novia lakukan setelah melakukan konseling ini? Setelah melakukan konseling ini, pikiran saya mulai terbuka, Bu, untuk memanage waktu, membagi waktu antara belajar dan bekerja. Dan insya Allah kedepannya saya akan lebih pandai lagi membagi waktu di mana bekerja dan di mana waktunya untuk belajar dan sungguh-sungguh demi kembalinya nilai saya yang lebih baik. Jadi di dunia konseling ini ibu hanya mengarahkan, memberikan solusi. Berubah atau tidaknya Novia itu tergantung Novia sendiri. Ya, tergantung Novia sendiri. Apakah Novia mau berubah ataupun tidak, kita lihat ke depannya, ya. Baik, Bu, insya Allah kedepannya saya akan berubah dari kemauan diri saya sendiri. Ya, baik, ya. Terima kasih atas kehadiran Novia pada pagi hari ini. Kalau ibu mengundang Novia lagi, kira-kira minggu depan atau beberapa waktu nanti, bisa nggak Novia datang ke sini lagi untuk melakukan konseling? Insya Allah bisa, Bu. Ya, ibu akan mau melihat perubahan yang telah Novia lakukan nanti lagi, ya. Terima kasih, ya. Terima kasih atas kedatangannya. Ibu harap Novia nanti bisa ada perubahan dan semoga orang tua Novia lekas sembuh dan Novia bisa sukses ke depannya. Baik, Bu, terima kasih banyak, Bu. Saya pamit dulu, ya, Bu. Ya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Sekian video mata kuliah bimbingan dan konseling untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Semoga video yang saya praktekkan dan saya buat bisa menjadi manfaat untuk semuanya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.